Segala puji bagi Allah dan segala nikmat atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Ya, dan juga umur serta kesempatan yang masih diberikan kita. Alhamdulillah, tak lepas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu mari kita isi apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Ya, yang mempunyai implikasi dunia dan akhirat. Insyaallah pada kesempatan kali ini majelis ini kita akan isi dengan sesuatu yang memang mengantarkan kepada kehidupan. Salawat salam semoga terlimpah kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kita semua yang penuh ajarannya. Insyaallah akan istiqomah untuk melaksanakan, mempelajari serta menyebarluaskan ajaran. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita umumkan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali kedatangan oleh guru kita, Bapak Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Nawawi An'am. Dan oleh karena itu kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa atas peluang-peluangnya menyempatkan dirinya untuk mengisi kajian kita di Ahad ini, kajian di Masjid Ibnu Syamil. Insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan syarah dari kitab Al-Usul wa Al-Mumtariqat, kitab karya Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, prediksi kekacauan menjelang akhir zaman. Luar biasa ya materinya. Insyaallah nanti akan dipaparkan secara menarik oleh guru kita. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya, mari kita mulai kajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiyah fi kulli surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk efektivitas waktu, kepada mohon Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Nawawi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi masyaallah. Alhamdulillahi astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang sedikit pun tidak mau lepas dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan kita minta
ketika tidurnya saja Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Nabi SAW mengajarkan kita agar tidur pun bernilai pahala yang super luar biasa. Nabi menuntun kita sebelum tidur biasakan berwudu. Karena dalam hadis orang yang tidurnya dilengkapi dengan wudu, ketika dia bergerak waktu tidurnya, malaikat mendoakan, Allahumma gfir li abdika, ya Allah ampuni hambamu, fa innahu bata tahiran, karena tidurnya dengan bersuci, berwudu. Tidur saja konstruktif, membangun, bermanfaat, apalagi bangunnya kita. Moga-moga malaikat yang mencatat amalan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mudah-mudahan mendekati 100% yang baiknya. Malaikat atid mudah-mudahan pensiun saja, tidak mencatat keburukan-keburukan kita. Mukminin rahimakumullah, moderator kita bukan kawan ya, satu perguruan. Cuman kami lulus tahun 80 di Pondok Pesantren Cilendek Bogor, Kiai Azhari, mengenalnya Mu'alim Jaang. Kalau Kang Dedi ini Ustadz tahun berapa lulusnya, keluarnya dari pondok? 95, saya 80, 95. Jadi hebatan dia lebih banyak jumlahnya, 95 ini 80. Masya Allah, satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu. Kami mohon supaya ilmu yang kita sampaikan hari ini karena bekal beliau, mudah-mudahan Allah jadikan kubur almarhum guru kami raudhah min riyadil jannah. Amin. Juga orang-orang tua kita yang telah memperjuangkan kita sehingga kita mengenal Islam, mudah-mudahan Islam kita secara kafah. Maka orang tua kita kalau masih hidup, ya Allah sehatkan badannya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita orang tua kita, mereka sudah wafat, ya Allah jadikan amalan kebaikannya dilipat gandakan dan kuburnya di raudhah min riyadil jannah. Yaitu barangkali kita inginkan banget asbab mengaji ini, kita titipkan doa untuk mereka semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada hari ini kami ingin memperkenalkan seorang ulama, dan beliau berusia 76 tahun sekarang. 76 tahun, masih sehat. Beliau asli Yaman tetapi merantau karena di Yaman ketika itu masih kecil beliau itu dalam kondisi cengkraman komunis di Yaman. Kemudian beliau dititipkan nama ayahnya, orang tuanya, seorang ulama juga di daerah Mekah. Maka menuntut ilmu di sana dan pulang, alhamdulillah komunis sudah nggak mencengkram lagi di sana. Dan beliau, masya Allah, saya menilai ketika membaca buku ini, beliau Al-Habib Syekh Abu Bakar Al-Adni Al-Yamani memiliki firasat yang luar biasa. Dalam hadis dinyatakan, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu, waspadalah kamu dengan firasat orang beriman. Karena orang beriman memandang binurillah, memandang dengan nur Allah. Jadi orang lain nggak tahu, dia udah menyingkap keadaan, bahkan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Ilham kalau bagi orang yang baik, ya kalau Rasul wahyu ya. Makanya ada istilah sejarah masa depan. Allah bukakan tabirnya. Buku yang beliau tulis Al-Usus wal Muntaliqat fi tahlili wa tafsili ghawamidi fiqhut tahawulat. Di sini diterangkan, beliau menjelaskan tentang fikih tahawulat,
fikih yang berbicara tentang pergolakan-pergolakan dalam kehidupan. Beliau sampaikan tentang masalah-masalah setelah baginda Rasul wafat, kemudian dilanjutkan para sahabat, perjuangan beliau Rasulullah, kemudian dilanjutkan para tabi'in. Nah, di masa tabi ini banyak pergolakan-pergolakan. Ya, meskipun dalam hadis dinyatakan fase ketiga ini adalah fase yang masih baik, mulkan albon, di mana kerajaan-kerajaan masih menggenggam syariat Islam. Tapi sudah mulai goyah akhlak-akhlak itu. Karena itu 4 imam mazhab yang namanya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Ibnu Hambal. Beliau itu pernah mengalami penjara di masa pemerintahan Islam. Begitu hebatnya ulama ya. Jadi ulama yang 4 mazhab ini, Masya Allah, saya ingin menilai meskipun badannya di dunia tapi jiwa sudah sampai di akhirat. Ulama model begini nih, insya Allah tidak tertekan oleh uang, tidak mampu menembus uang suap, sebab dia punya beban berat. Kalau aku nggak menyampaikannya, aku ditanya di hadapan Allah. Aku menjadi setan bisu. As-sakitu anil haqqi syaitanu akhras. Tidak berkata kepada yang benar, diam, tidak menyampaikan yang benar, maka disebut setan bisu. Makanya tidak tembus peluru, dalam arti peluru dunia. Yang dikenal dalam hadis itu penyakit wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. 4 imam mazhab ini berkata yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ketika itu mereka berada di dalam pemerintahan sistem Islam, tapi beliau memberikan koreksi-koreksi kepada penguasa. Jadi niatnya ingin menyelamatkan penguasa, sebab penguasa itu punya jatah surga paling hebat, Bapak. Ya Ustaz ya, betul Pak. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam manusia, di mana 7 macam manusia ini akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada orang kecuali Allah yang memberikan naungan. Ranking pertama, juara pertama itu disebutkan imamun adilun, pemimpin yang adil. Makanya saya pikir nggak salah kalau kita iri kepada pemimpin. Mengapa saya nggak jadi presiden? Sebab peluang ke surga paling gampang Pak masuk presiden tuh. Ya, jadi presiden, minimal jadi gubernur, ya. Jadi apa lagi bawahnya? Wali kota atau bupati, jadi lurah lah paling enggak, minimal RT lah. RT, apalagi ya paling rendah kepala keluarga dah. Ini mumpung diangkat sebagai seorang pemimpin, itu ranking pertama ke surga. Waduh, nikmat sekali. Karena itu ulama-ulama yang super luar biasa, badan di dunia, jiwa di akhirat, punya tanggung jawab besar. Ingin menyelamatkan mereka yang harusnya ke surga lebih awal karena tidak adil. Jadi jangan-jangan ranking pertama kemananya? Ayo Pak, pemimpin itu begini, kalau dia adil masuk ke surga duluan ya. Kalau nggak adil, kemana duluan? Jangan ragu Pak bicaranya Pak. Kok ragu-ragu ini Pak? Saya ingin mengatakan Pak, pemimpin yang adil ranking pertama ke surganya. Kalau dia zalim, bukan doain, bukan. Ranking pertama ke ragu-ragu ke neraka gitu Pak. Kasihan. Nah ulama itu kasihan. Tapi lebih kasihan lagi kalau ulama itu tahu ini zalim, dia diam, dia yang nggak dapat masuk surganya. Ulangi Pak. Tahu nih? Tanggung jawab. Sebab di dunia ini pemimpin pertama ulama, di bawahnya umaro, baru rakyat. Jadi ulama itu gurunya umaro gurunya rakyat, gitu loh. Jadi umaro dibimbing sama ulama. Karena dibimbingan ulama, maka umaro jadi baik. Umaro baik, maka rakyat akan baik. Kalau bimbingan ulama itu salah, di mana ulama mulutnya keluh, nggak bisa bicara yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, maka umaro menjadi
Salah. Ketika umaro salah, yang salah siapa lagi? Rakyat. Siapa yang paling bertanggung jawab? Ulama. Oh iya, ulama betul. Jadi sinfani minan nas. Ada dua kelompok manusia. Idza saluhat saluhan nas. Wa idza fasadat fasadan nas. Apabila dua kelompok ini baik, maka baiklah manusia. Bila buruk, maka buruklah seluruhnya. Siapa itu? Al ulama wal umara. Ulama dan umara. Allahu a'lam bishawab. Nah, beliau menyampaikan tentang pergolakan-pergolakan kehidupan dari masa-masa zaman Umayyah, kemudian Abbasiyah, terus begitu. Dan tentu beliau bicara pergolakan pada fase keempat, pada mulkan jabariyatan, pada fase-fase di mana dunia sudah menghilangkan syariat Islam. Mengapa beliau bicara begini? Karena beliau paham banget ada fase kelima di mana nanti Islam akan memimpin peradaban dunia. Namanya fase al-khilafah ala minhajin nubuwah. Itulah Islam. Keren Islam itu. Keren banget. Tugas kita sekecil apapun, kita ingin menjadi pemeran atau pemain lahirnya babak kelima di mana kekacauan dunia dipegang oleh orang-orang soleh. Annal ardo yarisuha ibadiyas salihun. Bahwa bumi itu diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi pewaris bumi ini orang soleh. Cuma saja kalau istilah ilmu waris, Pak, ilmu waris, orang tua meninggal nih Ustaz, orang tua meninggal nih, orang tua meninggal, lalu anaknya masih kecil-kecil, masih usia 4 tahun, 5 tahun, belum balik. Anak itu boleh nggak megang harta waris? Belum boleh Pak ya? Kapan dia harus pegang harta waris? Kalau sudah akalnya sehat, sudah mumayyiz, jadi sudah bisa mengelola harta yang diberikan sama orang tua. Begitu. Tapi kalau masih kanak-kanak, jangan dulu, malah nanti harta kekayaannya hilang. Betul Ustaz? Nah, bumi ini diwariskan kepada orang soleh. Mungkin kita bertanya, orang soleh kok belum memimpin dunia hari ini Pak? Mengapa? Mengapa? Tadi ibaratnya Pak, orang tua meninggal, anaknya masih bocah, boleh nggak nerima harta waris? Boleh nggak? Belum boleh, tapi dia punya hak harta warisan. Tapi karena masih anak-anak, belum boleh, bahaya, malah rusak. Satu hari udah hilang tuh, itu apa namanya, tanahnya, harta warisannya. Orang soleh sekarang memimpin dunia nggak? Belum. Mengapa? Belum dewasa kayaknya Pak kita Pak. Kita belum dewasa Pak, kesimpulannya gitu loh. Paham sih Pak? Orang soleh itu belum dewasa. Orang soleh itu punya Al-Quran, punya hadis, membaca Quran, membaca hadis gitu loh, memahaminya, sholat, puasa, haji dan macam-macam. Kok belum memimpin dunia? Ibaratnya seperti seorang bapak meninggal, anaknya masih bocah. Ini jangan-jangan orang solehnya masih bocah semua kali ya. Mari kita dewasakan kesolehan kita. Insya di kitab ini menjelaskan Pak, supaya kita jadi dewasa, begitu maksudnya. Kamu punya harta waris loh ini, pegang harta waris kamu. Bagaimana caranya? Disampaikan di kitab ini. Cuman panjang ini, panjang ini. Cuman pagi hari ini karena kita dibatasi sampai dengan sebelum zuhur selesainya ini Pak. Ustaz ya, Ustaz Rahim ya. Sebelum zuhur kan? Janji loh Pak. Sebelum zuhur, maka saya menyampaikan min alamatis sa'ah wa ahadisihima al-bayyinat. Ini menerangkan tentang masa as-sa'ah, masa-masa menjelang akhir zaman dengan hadis-hadis yang jelas, dikatakan begitu. Jadi saya sampaikan bahwa beliau ini memiliki firasat yang luar biasa. Saya sampaikan ini buku beliau ini merupakan terbitan cetakan yang ketiga yang ini. Jadi Ustadz ini bukan kitab kuning, ini kitab putih kali ini. Kitab putih, warnanya putih soalnya. Nah kalau ini kitab kuning baru, warnanya kuning. Nah
Ini cetakan ketiga tahun 2015. Cetakan pertama itu 2010. Biasanya kalau orang ngarang kitab itu nggak langsung dicetakan, betul nggak? Jadi mungkin 5 tahun sebelumnya atau sebelumnya lagi itu udah ditulis, cuman dikoreksi baru dicetak, diterbitkan. Jadi sebelum 2010 ini sudah ditulis oleh beliau. Jadi kurang lebih di usia beliau 60 tahun beliau udah nulis tentang hal ini. Ini hati-hati karena ini berbicara masalah-masalah yang sifatnya sensitif. Saya langsung meluncur kepada masalah yang saya sampaikan hari ini. Apa kekacauan menjelang akhir zaman? Di halaman 318 sengaja saya munculkan 318. Boleh Bapak yang jauh di zoom aja, kelihatan kan Pak ya? Kelihatan Pak ya? Termasuk yang bicara juga kelihatan kan Pak? Masih muda Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Zuhurul amrad allati lam takun fil aslaf. Zuhurul amrad allati lam takun fil aslaf. Karena sering saya baca akhirnya hafal juga. Zuhurul amrad allati lam takun fil aslaf. Kemunculan penyakit-penyakit yang tidak pernah terjadi di masa-masa terdahulu. Jadi beliau menjelaskan nanti akan muncul penyakit-penyakit di mana penyakit ini aneh Pak. Dikatakan sebuah penyakit yang berbahaya juga enggak berbahaya sebenarnya. Dikatakan enggak berbahaya juga banyak manusia yang khawatir. Khawatir nanti terkena penyakit tersebut. Nah beliau sampaikan wa minal alamati sughra al-mansus 'alaiha fi ahadits man la yantiqu 'anil hawa intisharil adidi minal amrad al-wabaiyah ala ghairi sabiqi ahdiha fil umami wasy'ub. Dia menjelaskan begini. Di dalam kitab ini beliau katakan alamat-alamat kecil dari kiamat, menjelang kiamat itu yang dinaskan dalam hadis-hadis yang hadis ini tidak diucapkan oleh ucapan hawa nafsu, berarti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intisyaril adid, menyebarnya bilangan-bilangan minal amrad, dari penyakit-penyakit. Jadi bukan satu, bilangan-bilangan penyakit. Ya. Itu menyebar ke umat dan setiap bangsa. Wa qad barrazat hadhihi adh-dhahirah wa tafasshat wa khassah fi marahilina al-akhirah fadhaharatil amrad al-wabaiyah al-khatirah. Jadi akan nanti muncul penyakit-penyakit yang diklaim sebagai sebuah wabah, diisukan sebagai sebuah wabah al-khatirah, yang membuat kekhawatiran. Kekhawatiran. Kok bisa begitu dibuat orang khawatir? Tolong cek Bapak, tolong cek suratnya, surat Ali Imran ayat 175. Tolong Ustaz, lihat Ustaz. Ya. Qurannya ada di HP ya? Oh ini bid'ah ini Pak, di masa Nabi nggak ada Quran gitu. Tolong. Ada Ustaz? Tolong baca Ustaz. 175 Ali Imran. Sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, jadi takut manusia. Terus baca Ali Imran 175. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maknanya sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. In kuntum mu'minin, jikalau kamu beriman, jangan takut kepada setan. Disuruh takutnya kepada Allah. Jadi ciri orang beriman itu nggak takut sama setan. Kalau kita dulu setan itu memerdi Pak kuntilanak gitu, kalau Rijo. Bukan itu sebenarnya. Janganlah kamu takut sama setan, tapi takut kepada aku. Karena memang tugasnya setan apa tadi?
Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Jadi kerjaannya setan itu kerjaannya nakut-nakutin manusia. Jadi memang setan kerjaan nakut-nakutin orang. Gitu. Jadi jangan di dalam Islam itu menyampaikan Pak, jadi enggak jauh usah kaget. Memang setan kerjanya nakut-nakutin orang. Padahal dia takut. Karena saking takutnya, maka setan nakut-nakutin orang lain. Kata Allah, jangan takut sama setan. Takutlah kepada aku. Jika benar-benar kamu orang yang beriman. Di sini disampaikan al-wabaiyah, sesuatu yang mewabah. Al-khatirah, yang membuat manusia panik takut. Tapi nanti dalam Islam ada cara penanggulangan bagaimana wabah ditanganinya. Sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kal AIDS. Ini hamzah ya dal zai. AIDS, seperti AIDS. Jadi penyakit AIDS. Wa influenza at-tuyur, influenza burung. Pernah dengar Pak influenza burung? Flu burung. Wal khanazir, apalagi khanazir? Flu babi. Pernah dengar flu babi? Wa hummal kuruna, demam corona. Wa ghairiha, dan berikutnya menyusul. Jadi enggak sampai di sini, ada lagi penyakit menyusul nanti. Nanti ada lagi begitu. Minal amrod, dari berbagai penyakit, al mustaqsiyatil lati la zalal ulama yabhatuna an wasa'ili ilajiha wa ma'rifati asbabi intisyariha fi syu'ubi ilal yaum. Jadi para ulama masih membahas bagaimana pola-pola penyebarannya, lalu bagaimana cara penyembuhannya. Ini menyebar di semua bangsa sampai sekarang, kata beliau. Kata Syekh Al-Adni. Tapi yang menarik, dia menyatakan walaisa biba'idin, dan ini tidak lama lagi terjadi. Jadi beliau ketika menulis ini belum terjadi Pak, maksudnya walaisa biba'id, dan tidak jauh. Antakuna hadhil amrad, adalah penyakit-penyakit ini. Kalau dulu mah mu'alim ngajarin gini ya, bahwasanya takuna ada hadhihi, ini al-amrad, penyakit gitu ya. Atu-atu Pak. Ya, kita langsung aja bahwa penyakit-penyakit ini terjadi musanna'atan. Ini musanna'atan tuh kalau orang bahasa Arab itu menyatakan ini orang sonoan ya Pak. Halun. Jadi hal. Keadaannya musanna'ah. Dibikin, dibuat bita'ammudin, dengan sengaja. Kata beliau, anasiris syarri, bi aidi anasiris syarri, dengan tangan-tangan yang memiliki unsur-unsur jahat. Jadi penyakit ini, kata beliau, nanti akan muncul di mana memang sengaja dibuat oleh para penjahat. Jadi manusia itu buat penyakit untuk meracuni manusia juga. Kira-kira yang model begini manusia apa setan Pak? Manusia apa setan nih? Manusia setan namanya. Gitu loh Pak. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Kalau bangsa jin itu Pak, penyakitnya seperti kesurupan, gitu loh. Gitu. Itu jin loh ya penyakitnya. Tapi kalau ini bukannya setan jin, setan manusia. Ini betul-betul anasirisyar, sengaja dibuat. Jadi bukannya artificial bahasa Arabnya, bukannya natural, bukan alami, tapi ini artificial, dibuat oleh tangan-tangan jahat. Kira-kira ada nggak manusia menjahati manusia sendiri? Ada nggak? Saya tanya, ada nggak yang namanya harimau jahat kepada temannya? Ada nggak? Ini harimau kan galak Pak. Ada nggak harimau jahatin temannya sendiri? Ada nggak? Belum ketemu Pak. Nggak ada Pak. Jadi ini lebih jahat daripada binatang ini manusia Pak. Ini siapa ini? Dijelaskan ini adalah kaki tangan Dajjal. Bukan Dajjal, belum. Begitu, belum. Jadi ini baru warming up, datangnya
Dajjal tes case. Kira-kira manusia tergoda nggak? Kira-kira manusia percaya nggak ini? Begitu. Ini dinyatakan seperti itu. Musanna'ah, sengaja dibuat. Bita'amudin bi aidi anasir syarr fil alam, di dunia ini. Jadi kita ini sedang mengaji di mana belum terjadi penyakitnya, Pak. Belum ini, Pak. Ya, karena yang menyampaikan ini belum terjadi. Kata siapa ini? Syekh Al-Adni. Ini baru ramal, kira-kira meramal, memprediksi. Kemudian li asbabi, dengan asbab-asbab atau motif-motif sia-siatin. Motifnya sia-siatin. Motif politik siasah. Motif mempertahankan kekuasaan yang sifatnya politik, supaya kekuasaan itu enggak bergeser kepada orang lain atau kepada bangsa lain. Kalau kita baca tentang bagaimana kepanikan, ketakutan, kekhawatirannya Yahudi, di mana kekuasaan Yahudi itu bergeser kepada yang lain, maka Yahudi itu, orang Yahudi itu sangat yakin, Pak, yakin dengan hadis-hadis Nabi, di mana nanti menjelang akhir-akhir zaman mereka itu akan, karena kezoliman kaum Yahudi, maka nanti mereka akan dibalas kezolimannya dengan kekuatan tentara-tentara Islam. Junudullah minal Islam, tentara-tentara dari Islam. Maka nanti mereka akan diberikan pelajaran dengan kasih sayang oleh orang beriman supaya sadar. Jadi orang beriman itu kalau perang bukannya benci, Pak, menebarkan kasih dan sayang. Abu Bakar Siddiq ketika berperang, yang beliau kejar itu adalah orang yang dekat sama dia, bukan mau dibunuh, supaya ngerti kamu ini. Jadi orang tua itu sayang pada anak, suka dimarahin nggak, Pak, anaknya? Itu tanda sayang sebenarnya. Jadi orang Islam, orang beriman itu kalau perang bukannya benci, kan ada Guns and Roses, Pak, ya, Guns and Roses, damai sebenarnya inginnya, tapi kagak ngerti-ngerti diperangi akhirnya, Pak, begitu. Maka nanti kaum Yahudi itu mereka akan tidak selamat kecuali kalau mereka berada di bawah pohon gorgon, di balik pohon gorgon. Maka mereka sekarang sedang menanam pohon gorgon supaya nanti ketika diserang sama kaum muslimin mereka bisa berlindung di pohon gorgon. Kira-kira mereka yakin nggak dengan hadis? Yakin banget, Pak, yakin. Panik mereka, karena kepanikan itulah mereka ingin supaya kekuasaan itu nggak dipegang oleh junudullah, tentara-tentara Allah. Tahu dia akan kalah, gitu. Karena kepanikannya itu dia membuat kepanikan musuhnya sekarang. Jadi musuhnya dibuat panik sebelum mereka panik belakangan, gitu. Itu sebenarnya mereka itu karena motifnya motif sia-sia, agar kekuasaan politik tidak dipegang oleh orang lain, meskipun dia tahu akan berakhir mereka. Ini hanya menunda kekalahan doang, Pak. Menunda peperangan akan terjadi dan mereka akan kalah. Itu li asbabi siyasiyatin. Yang kedua, au iqtisadiyatin, atau memang motif bisnis, motif ekonomi. Jadi sengaja merenggut keuntungan yang besar dengan disebarkannya penyakit tersebut yang diklaimnya sebagai wabah. Jadi bisa jadi itu nanti disampaikan di sini, ketika itu terjadinya wabah, sehingga orang tahu itu wabah, diberitakan oleh media-media, maka akhirnya orang banyak yang percaya, banyak yang khawatir, mengakibatkan jualan alat-alat kesehatan. Kira-kira begitulah. Jualan alat-alat kesehatan, lalu obat-obat, begitu. Termasuk ada obat yang sebenarnya harus diuji coba dulu, Pak, oleh binatang. Saya dari Fakultas Peternakan, lalu teman saya dari Kedokteran Hewan, beliau lebih paham. Jadi yang namanya obat, terutama vaksin, itu sebelum diujikan ke manusia, diuji dulu ke kelinci. Makanya ada istilah kelinci percobaan, ada tikus percobaan. Nah ini nanti bisa terjadi, itu sebelum diujikan ke binatang, langsung diujikan pada manusia. Jadi nanti bukan istilah kelinci percobaan, orang percobaan, Pak. Manusia percobaan. Itu nanti kalaupun terjadi, kalau kelinci mati nggak apa-apa, Pak. Betul nggak? Kelinci sakit nggak apa-apa ya, kelinci namanya juga ya. Tapi kalau orang sakit nggak tanggung jawab. Sebab
nggak ada perjanjian, "Hai kelinci, gue mau vaksin dulu lu ya. Nanti kalau udah divaksin, kalau sakit gue tanggung jawab." Ada gitu nggak? Nggak ada. Tapi ini langsung begitu. Ini namanya iktisadiyah. Dari situlah merengkuh keuntungan yang banyak, maka harta makin banyak. Dengan harta banyak dia bisa mengatur segala-galanya lagi. Meskipun bisa jadi nanti orang-orang yang dijadikan percobaan itu atau manusia pada umumnya, kebanyakan mereka kehilangan pekerjaan, ekonomi semakin melorot, bisa jadi. Ini iktisadiyah karena motif-motif bisnis. Yang terakhir, au abasiyatin, atau memang sengaja membuat kekacauan. Jadi kalau udah kacau itu gampang diberesinnya nanti Pak. Jadi ketika seseorang sedang kacau, maka dia bisa bermain, dipermainkan orang-orang dalam keadaan kacau itu. Au abasiyatin. Demikian hebat dahsyatnya beliau menyampaikan seperti ini. Ini kita doakan moga-moga Allah selamatkan beliau ya, Syekh Syekh Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur dari Yaman. Jadi demikian Bapak hadirin rahimakumullah, semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang cerdas, hamba-hamba Allah yang hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin ada tambahan dan pertanyaan jika dibutuhkan. Jika ingin ini mungkin kita bahas berikutnya Ustaz. Ini hanya pemanasan, warming up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biasa penjelasannya. Dipersilakan kalau yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Silakan. Ya Ustaz. Ya. Tadi mengenai prinsip percobaan dari hukum Islam itu apakah dibolehkan apakah menzalimi hewan ketika mencoba obat pada hewan tersebut? Ya, ya. Apakah boleh menzalimi hewan ketika kita menguji cobakan sebuah obat? Ya. Katakanlah vaksin. Begitu ya. Atau mungkin ini, kalau menjadikan prinsip percobaan, apakah itu termasuk zalim? Iya, begitu maksudnya. Ya. Ya, kembali ini pertanyaan menarik kali Pak. Menyakiti kelinci aja zalim, apalagi menyakiti diri manusia sendiri. Kata hadis, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, ya, engkau akan disayang oleh makhluk yang ada di langit. Lalu bagaimana kalau menyakiti binatang karena motif penelitian, gitu ya? Untuk penelitian. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ja'ala lakumul arda firasya was sam'a. Ada surat Al-Baqarah itu ada. Intinya di ayat itu bahwa Allah jadikan alam raya ini untuk manusia, untuk kita. Surat Al-Baqarah ada Pak. Jadi Allah jadikan semua yang ada di bumi untuk kamu, semua yang ada di bumi buat kamu. Jadi sebelum itu bermanfaat bagi kamu, jadikanlah alam ini sebagai sebuah yang membuat kamu nyaman, bahagia. Jadi insya Allah kalau memang itu demi kebaikan umat manusia, binatang itu insya Allah ikhlas dijadikan sebuah penelitian. Itu kerjaan kami Pak dulu waktu di IPB. Jadi misalnya nih ilmu makanan ternak Pak. Ya, jadi ada ayam dikasih porsinya katakanlah makanan sedikit. Dikasih lagi ini yang ini, dikasih lagi suplemen macam-macam. Beda-beda perlakuannya Pak. Kira-kira kalau kita ini ayam pilih yang mana Pak? Pilih yang mana? Yang paling banyak, yang paling bagus Pak ya? Ini enggak, dibuat ini. Ayam enggak apa-apa karena demi maslahat manusia. Begitu ternyata dari hasil uji coba dengan signifikansi sekian, maka ternyata ayam yang diberikan ini maka menyebabkan mortalitasnya makin tinggi, tingkat kematiannya tinggi. Kalau ini bagus, begitu. Ini diteliti Pak. Apakah ayam zalim? Enggak, karena ini untuk kepentingan manusia. Sama Pak. Katakanlah vaksin dicoba ke tikus dulu, kepada kelinci dulu. Kita zalim enggak kepada tikus? Enggak, karena memang mereka buat kepentingan manusia. Yang sangat zalim itu, yang sangat jahat itu kalau belum sampai ke binatang udah
udah ke manusia, itu sangat zalim, Pak. Kira-kira kalau nanti ada manusia, sebuah obat langsung ke manusia tanpa ke binatang lagi, itu zalim nggak, Pak? Zalim nggak, Pak, kira-kira? Jangan ragu kok bicaranya, Pak. Sangat zalim, Pak, sangat zalim. Dan itu terjadi, kata beliau. Kata siapa ini? Kata Syekh Al-Adani. Terima kasih, Ustaz. Baik, Pak. Tadi kalau dari siapa sih tadi yang kalau urutan tanggung jawab pribadi ke surga dan neraka saja, dari ulama dan rakyat. Padahal dalam sistem pemerintahan ini negara kita misalnya menentukan pemimpin itu serahkan kepada rakyat. Padahal semuanya diletakkan secara politik. Tadi kasihan juga kalau jadi ulama yang langsung jadi tanggung jawab bukan di atas gitu ya. Walaupun ada juga yang ulama berpolitik gitu saja. Nah, saya mau tanyakan sebetulnya dengan sistem pemerintahan seperti itu gimana? Dengan tadi yang kalau tanggung jawab pada di ulama. Oke, terima kasih. Ya. Jadi memang nasib seorang yang berpengetahuan atau yang dikasih ilmu oleh Allah, itu nasib utamanya dia harus bertanggung jawab untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat secara umum, penyelamat diri dan orang lain. Dalam istilah Al-Quran, qalbun salim. Qalbun salim. Tolong cek surat Asy-Syu'ara Ustaz. Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la tanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat sedikit pun anak dan harta. Malun wala banun. Harta dan anak tidak bermanfaat. Padahal di dunia itu anak dan harta bermanfaat sekali, Pak. Betul ya? Illa man atallah, kecuali orang yang menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang qalbun salim, selamat dan menyelamatkan. Ada pada siapa? Terutama ada para nabi, para sahabat nabi, para tabi'in, terutama pewaris nabi yang disebutnya al-ulama, warasatul anbiya, menyelamatkan diri dan orang banyak. Nah, jadi qalbun salim itu punya ciri satu, di dalam relung hatinya sudah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi sudah tidak ada ruangan sedikit pun untuk membenci. Hatta boleh saya katakan, Pak, kepada iblis pun gak benci, Pak. Sebab yang dia lihat bukan dunia lagi, akhirat. Kasihan iblis masuk ke dalam neraka. Kasihan kepada orang yang zalim, sebab dia masuk neraka. Jadi karena tanggung jawabnya itulah dia sampaikan doa dan nasihat. Lebih kasihan lagi kalau dirinya tidak menyampaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau ingin menjadi manusia terbaik, khaira ummah, jadilah kamu amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun dalam sistematika amar ma'ruf itu, Pak, maaf, amar nahi munkar itu yang paling efektif dipegang oleh penguasa, oleh umaro. Jadi umaro itulah yang membuat, yang bisa mengamalkan nahi munkar, mencegah kemungkaran itu dengan tanda tangan, Pak. Betul nggak, Pak? Presiden itu paling sanggup mencegah kemungkaran. Ya, itu ranking pertamanya. Lalu siapa yang amar ma'ruf? Amar ma'ruf itu pekerjaan orang yang dilakukan tidak mesti harus presiden, tidak harus penguasa. Siapa? Orang yang punya ilmu atau paling sedikit tahu lah. Itu amar ma'ruf. Itu agak ringan, Pak, agak ringan. Nah, berikutnya ranking yang terakhir dengan hati. Begitu, Pak. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Tangan dulu punya, genggaman tangan. Karena itu kezaliman akan sirna dengan kekuasaan yang baik. Kemudian, ternyata penguasanya nggak bisa bekerja tangannya, mungkin karena sakit tangannya, mungkin gitu ya.
maka dikerjakan oleh mulut. Amar ma'ruf, begitu ya. Dengan lisan, bilisani. Kalau nggak sanggup dengan lisan, fabi qalbi. Orang awam barangkali paling nggak membenci. Sebab kezaliman itu, tolong cek suratnya surat Hud Pak, ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya wa ma lakum min nasirin. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim. Sebab kecenderungan kamu kepada orang zalim membuat kamu tersentuh dengan api neraka. Fa itu al-fasihah, jawab dari kalimat sebelumnya. Karena kamu cenderung kepada orang zalim, maka kamu tersentuh neraka. Dan kamu tidak bisa ditolong kecuali hanya Allah yang menolong. Wa ma lakum min nasirin, dan kamu tidak bisa ditolong. Sekarang ada cenderung, ada memihak, ada mendukung, ada tim sukses, ada yang zalim. Pilih yang mana yang bagus? Pertama, cenderung pada zalim. Cenderung itu tingkatan terendah, Pak. Kita cenderung saja kepada orang zalim itu masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana kalau kita mendukung orang yang zalim? Oh, lebih tinggi lagi. Yang berikutnya berpihak dan tim sukses. Kira-kira mana ini? Yang ketiga, yang berikutnya, yang memang dia zalim. Cenderung saja bisa menyentuh neraka. Sampai demikian. Nah, itulah yang dipakai oleh para ulama. Saya nggak mau cenderung kepada orang zalim, nanti saya tersentuh. Karena itu beban si ulama tadi, si alim tadi menyampaikan sebagaimana doanya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Jadi menyampaikan sesuatu yang membuat maslahat di dunia, insya Allah menghasilkan nikmat kebaikan di akhirat nanti. Seperti itu Bapak. Ya. Satu lagi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama Pak? Ini masih lama zuhur kan sebelum zuhur? Iya. Karena ini topiknya tentang kiamat, saya Iya. bertanya tentang kiamat, Ustaz. Saya nggak akan bertanya tentang politik lain. Di dalam surat Al-A'raf 187, Ustaz. Iya. Kebetulan saya buka di sini. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Iya. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Betul. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Betul. Kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Ya. Ya. Betul. Kalau terkait dengan Abu Bakar Al-Ahmi ini tentang ramalan-ramalan atau prediksi tanda-tanda kiamat, kan adanya penyakit, Ustaz ya. Kebetulan Al-Ahmi ini karena berkaitan dengan corona sehingga sempat viral. Ya. Nah, ramalan-ramalan tentang ada penyakit itu kan dari dulu sudah ada penyakit, Ustaz. Betul. Pandemi-pandemi itu. Iya. Makanya kan karena memang hanya sebatas kepada meramal. Penyakit corona mungkin akan terjadi lagi 100.000 juta tahun yang akan datang. Allah Itu alam. akan muncul. Iya. Ya. Sehingga kapan terjadinya nggak akan ada yang tahu kecuali Allah. Iya. Pertanyaan saya sebetulnya simpel, Ustaz. Ini akan datang secara tiba-tiba, mungkin bisa dijelaskan lebih Ya. detail apa maksudnya dengan tiba-tiba, sementara Pak dari dulu ramalan kiamat itu sudah ada ketentuan. Iya. Kiamat. Iya. Baik, Pak Asih. Ya. Jangan dulu, Pak. Ya. Ya. Jadi gini, kiamat pasti terjadi, Pak. Sebagai seorang mukmin, kiamat itu pasti terjadi. Tak usah kita tunggu, pasti, Pak. Tenang saja, akan datang kiamat. Begitu ya. Bahkan dalam Al-Qur'an, wa bil akhirati hum yuqinun. Orang beriman itu terhadap akhirat tidak sekedar percaya, tapi yakin. Karena itu
dia manfaatkan hidup yang sebentar ini untuk pulang kampung. Jadi ciri orang beriman itu adalah kangen pulang kampung, Pak. Jadi kalau kita mengaku orang beriman gak kangen pulang kampung, dipertanyakan iman kita. Nah begitu. Jadi memang punya masa depan ya. Orang beriman itu punya masa depan, mempersiapkan masa depan dengan sungguh-sungguh. Sekecil apapun dia berusaha. Nah, lalu pertanyaannya mungkin ini kan saya katakan ini bukannya kiamat ya Pak, tanda-tanda kiamat. Sama. Ini tanda-tanda penyakit begini-begini. Tapi kan belum tentu seperti ini. Tapi bisa jadi kumpulan-kumpulan itu merupakan tanda-tandanya. Nah, yang jelas apa yang beliau sampaikan itu memang tanda-tanda menjelang akhir zaman. Ya, kalau kata Nabi kan begini. Saya bacakan hadisnya, kuat sekali nih hadis. Ini kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Beliau berucap bukan dengan hawa nafsunya tapi dengan wahyu yang Allah turunkan. Takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha summa takunu mulkan summa takunu khilafah ala minhaji nubuwah fatakunu ma sya'allahu an takuna summa yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha summa takunu mulkan adan fatakunu ma sya'allahu an takuna summa yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha summa takunu mulkan jabariyatan fatakunu ma sya'allahu an takun summa yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah summa sakat. Imam Ahmad meriwayatkan. Oh Pak Ustadz, ini kan bukan Imam Bukhari, bukan Muslim, gitu ya? Hadis ini bukan Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena waktu itu Imam Bukhari Muslim belum hidup. Jadi Imam Ahmad itu gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam Ahmad itu meriwayatkan hadis ini. Ini sahih ini hadis. Kata beliau, kalian berada pada masa aku yang memimpin ini. Dan itu terjadi jika Allah kehendaki, dan nanti pun akan menghilang. Aku tidak memimpin lagi jika Allah kehendaki. Kemudian kamu berada pada masa kedua, yaitu masa khilafah nubuwah. Kata Nabi 30 tahun lamanya. Berikutnya kamu pada masa mulkan adon, kerajaan-kerajaan yang masih kuat memegang syariat-syariatnya. Itu terjadi jika Allah kehendaki, dan itu akan berakhir jika Allah kehendaki. Dan nanti akan terjadi masa yang sangat rusak, mulkan jabariyatan, di mana tadi penjajahan di mana-mana terjadi. Jadi kezoliman merata, yang baik dianggap salah, yang salah dianggap baik, begitu. Jadi orang benar dianggap salah, orang yang salah malah dijadikan pejabat, kira-kira begitulah. Itu terjadi pada mulkan jabariyatan, kata Nabi di fase ke berapa? Keempat. Tapi Nabi memberikan pengharapan, bisyarah nubuwah, summa takunu khilafah ala minhaji nubuwah, summa sakat. Terakhir kamu bertemu pada masa khilafah nubuwah. Itu terjadi. Summa sakat, lalu beliau diam. Dalam arti beliau enggak melanjutkan lagi. Jadi babak terakhir dunia ini secara ilmu asyasa, maka nanti dipegang peradaban oleh kaum muslimin, ibadiyas sholihin. Bagaimanakah Imam Mahdi itu termasuk dalamnya Pak? Imam Mahdi Nabi Isa muncul. Begitu. Itu tanda-tanda dunia akan berakhir. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diantaranya menyampaikan tanda kiamat itu di mana nanti sudah dekat nyampe kiamat itu di mana taubat manusia tidak diterima lagi oleh Allah. Kapan waktunya? Ketika matahari bukan terbit dari timur tapi dari barat. Alhamdulillah masih timur karena buka ya. Tapi pernah saya bangun tidur, kok matahari kok sebelah barat Pak? Pernah Pak terjadi itu, sering saya terjadi. Terutama bukan di kampung saya sendiri. Begitu bangun kok matahari dari sebelah kulon, keder Pak. Keder. Oh taubat ditutup ini. Ya karena orang keder gitu Pak, selatan menjadi utara, utara jadi selatan. Kemudian timur jadi barat, barat jadi timur. Oh, matahari sebelah barat karena keder. Jadi seperti itu Bapak, tanda-tandanya yang disampaikan. Pertanyaan saya seperti ya tadi, kiamat akan datang secara tiba-tiba. Betul, tiba-tiba. Tiba-tiba maksudnya apa melalui suatu proses, tapi kan melalui suatu proses. Ada proses dulu Pak. Tiba-tiba itu berarti begitu lama. Enggak. Iya, betul. Dalam bahasa Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun jadi kiamat. Fayakun maka
dia akan terjadi kiamat. Maaf, dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, yakun itu bukan fi'il madhi, fi'il mudhari, sekarang dan mustakbal, sekarang dan berikutnya. Ada proses maksudnya, ada proses. Di antaranya prosesnya, ya kan, seorang ibu di antaranya menjadi budak anaknya, gitu Pak. Dan termasuk penyakit-penyakit ini disampaikan seperti itu. Itu tanda-tanda. Karena udah tanda-tanda ya kita harus siap-siap ini, siap-siap untuk menemui kiamat. Siap-siap saja Pak. Insyaallah. Meskipun setiap kita pasti mengalami kiamat, minimal kiamat sugro. Kiamat bertemu dengan malaikat Israil. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau kata Ebit Gade, mumpung masih ada waktu, kesempatan buat kita, kan begitu ya, mengumpulkan perjalanan abadi, kan begitu ya. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin ada betul. Ya, Ya, kita closing. Saya sampaikan ini closing untuk kabar bahagia bagi kita pada halaman 171 ya Ustaz. Ini Masya Allah, ini saya cari keterangan ini, jangan sampai kita menebarkan hoax, menebarkan kebohongan. Ternyata ini di jilid keempat Pak, Jami'us Sahih, jadi Sahih Muslim, jilid keempat, juz yang ke-8, halaman 171. Ini terbitannya Darul Fikr, tahunnya nggak jelas tahun berapa ini ya, juz ke-8. Panjang nih hadis, saya bacakan potongan hadis saja. Bismillahirrahmanirrahim. U'titul kanzain, aku diberikan oleh Allah al-kanzain, dua pusaka, al-ahmara wal abyad. Al-ahmara wal abyad, merah dan putih. Jadi ternyata di buku Profesor Mansur Suryanegara, dan beliau sekarang usianya di atas 90 tahun Pak. Bapak pernah dengar gak sejarawan yang bernama Profesor Mansur Suryanegara? Beliau membuat buku Api Sejarah, ada 2 jilid, besarnya sama segini. Dibaca di jilid pertama halaman 527. Ini khawatir kalau ngomong itu salah ya, jadi ada halaman sekali ya. Halaman 527, beliau katakan bahwa merah putih itu sudah diperkenalkan oleh para ulama ke Nusantara sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Begitu. Jadi Islam sudah datang, pendakwah Islam itu masa sahabat. Jadi sahabat Nabi udah masuk ke negeri Nusantara Pak, memperkenalkan merah putih. Itu al-kanzain, pusaka yang Allah berikan kepada Nabi. Dan ternyata pusaka ini diperkenalkannya ke Nusantara, ke kita, bukan ke daerah lain Pak. Bangga gak kita? Bangga gak itu Pak? Bangga Pak? Bangga bangsa Indonesia dapat pusaka merah putih, dan itu bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bendera Nabi kan ada liwa, ada roya. Liwa itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitupun roya, warnanya hitam. Kalau liwa putih. Bahkan kalau liwa itu sering dibaca ketika kita mau menjelang akhir sholat tarawih ya. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sairin. Nanti ada bendera liwa yang menaungi kita di hari kiamat nanti. Jadi orang-orang yang masuk surga itu nanti dibawa bendera liwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nanti presiden yang adil nanti di bawah apa? Di bawah liwanya Rasulullah. La ilaha, itu bendera tauhid. Lalu ada bendera yang kedua, al-kanzain, al-ahmar wal abyad, warna merah dan putih. Dan itu sudah diperkenalkan pada abad ke-1 Hijriah. Dan ternyata di dalam merah putih itu sebenarnya simbol perlawanan kepada kezoliman, simbol perlawanan kepada penjajahan. Jadi
Insya Allah kita masih punya bendera merah putih di dada kita, Pak ya. Jadi orang yang punya bendera, punya simbol merah putih itu tidak mau berada di dalam sebuah kezoliman, dan dia melawan kezoliman, sebab melawan kezoliman itu tanda sayang kepada orang zolim. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang zolim dan tolonglah saudaramu yang dizolimi. Nansuru madluman ya Rasulullah. Saya menolong orang yang dizolimi. Fakaifa nansuru madzoliman? Bagaimana menolong orang yang zolim? Kata Nabi, ta'khudhu fawqa yadai. Ambil tangannya supaya dia berhenti dari berbuat zolim. Itu cara menolong orang yang zolim. Hebat sekali, keren Islam itu. Jadi nggak ada kebencian, nggak ada. Yang ada ujaran kasih sayang. Itu sampaikan kepada aparat, orang beriman nggak ada ujaran kebencian, yang ada ujaran kasih sayang, karena tanggung jawab di akhirat terutama. Nah, jadi kata Nabi demikian. Dan berikutnya datanglah penjajah Eropa pada abad yang ke-17 sampai abad yang kedua, abad berikutnya sampai abad yang ke-18 kemari, itu kok diam saja, nggak ada perlawanan dari bangsa kita. Lalu bahsul masail para ulama, begitu dia bahas, ternyata masya Allah ditemui bahwa ternyata di negeri ini pernah diperkenalkan dua pusaka merah putih, dan itu simbol perlawanan. Dari situlah terjadi perlawanan terhadap penjajah Belanda. Begitu Pak. Kita kenal pahlawan-pahlawan kita, Pangeran Diponegoro dan lain-lain. Itu perlawanan sampai ada preambul bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu tercerahkan dari merah putih sebenarnya. Jadi jauh sebelum merah putih itu kita kenal, itu pada abad ke-1 Hijriah sudah diperkenalkan. Jadi maaf saya sampaikan bahwa kita itu seakan-akan dapat titipan dari Nabi SAW, merah putih. Merah putih itu simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Jangan terbalik. Kita punya merah putih tapi kita kerjasama dengan penjajah asing. Jangan. Ini nasihat pertama kepada calon presiden ya, atau presiden sekarang. Pak Presiden, Pak Menteri dan semuanya, kita punya merah putih, kita Muslim. Ini titipan dari Rasul, merah putih. Mari kita amalkan merah putih itu dalam rangka menegakkan keadilan. Seperti itu. Ya masih lama, ini Johornya masih lama insya Allah. Alhamdulillah, jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah mengawali hari kita di hari ini dengan sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kita berharap juga kajian ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menyempurnakan kita menghadap. Amin. Amin. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan Alhamdulillah subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz atas paparannya hari ini. Sama-sama tutup. Billahi bismillah wa qawlukum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.